Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat kepada Ketua RW 03 Komplek Dirgantara, yang kami hormati Ketua Wasilah Subuh sekaligus Ketua DMI Cabang Makassar, yang kami hormati Ketua DKM Al-Mu'awanah yang sekaligus sebagai Ketua DMI Ranting Halim Perdana Kusuma, dan juga yang kami hormati kepada seluruh hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, yang insya Allah senantiasa dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Pada hari ini, pada pagi hari ini, kita masih diberikan kesehatan untuk bersama-sama melaksanakan kewajiban kita, yakni melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dan kemudian kita lanjutkan dengan kajian subuh. Kedua kalinya sholawat ma'assalam, semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan juga semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaat beliau di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, izinkan kami selaku pembawa acara pada pagi hari ini untuk membacakan susunan mata acara pada kegiatan kajian subuh pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Acara kedua yakni sambutan Ketua DKM Masjid Al-Mu'awanah yang juga sekaligus menjabat sebagai Ketua DMI Ranting Halim Perdana Kusuma. Acara ketiga yakni acara inti, yaitu ceramah dan pembekalan manajemen masjid. Acara keempat, doa, dan terakhir penutup. Marilah kita buka acara ini dengan membaca Ummul Kitab. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Semoga acara pada pagi hari ini dapat berjalan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Jamaah sekalian, acara kedua yakni sambutan Ketua DKM Masjid Al-Mu'awanah yang juga sekaligus menjabat sebagai Ketua DMI Ranting Halim Perdana Kusuma, kepada yang terhormat Kepala Sus Haji Nurudin SAGA. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahu azim. Amma ba'du. Yang terhormat dan yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita Bapak Kiai Haji Muhammad Jasir ASP, Ketua Dewan Syuro Masjid Demokratian Yogyakarta, yang pada pagi hari ini sebagai narasumber atau penceramah, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan orang tua kita, Ketua Wasilah Subuh Pusat
juga Ketua DMI Cabang Makassar, Bapak Kiai Haji Dr. Abdul Malik, beserta staf. Yang kami hormati Bapak Ketua RW 03 Dirgantara 3 Bapak Taufik Hidayat. Yang kami hormati Bapak Lurah Kelurahan Halim atau yang mewakili. Yang kami hormati Komandan Lanut Halim Perdana Kusuma atau yang mewakili. Yang kami hormati para perwakilan Ketua DMI Ranting Kecamatan Makassar atau yang mewakili. Yang kami hormati segenap pengurus DMI Ranting Halim. Yang kami hormati Ketua Yayasan Nurul Hikmah Halim. Yang kami hormati segenap pengurus Masjid Jami Al-Mu'awana, pengurus Majelis Taklim Masjid Jami Al-Mu'awana, hadirin hadirat jamaah salat subuh, seluruh tamu undangan, mohon izin tidak kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami yang semuanya dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur alhamdulillah kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini sama-sama kita hadir di masjid yang mulia ini, di Masjid Jami Al-Mu'awana, dalam kegiatan subuh barokah, kegiatan safari subuh DMI Ranting Halim, dan juga sekaligus ada kegiatan wasilah subuh. Dan khusus pada pagi hari ini materinya adalah tentang pembekalan manajemen masjid. Izinkan yang pertama kami selaku pengurus Masjid Jami Al-Mu'awana menyampaikan selamat datang, menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran dari seluruh jamaah. Wabil khusus terima kasih kepada beliau Bapak Kiai Haji Hajir Hazir, yang sebenarnya beliau itu sibuk luar biasa namun berkenan hadir di Masjid Jami Al-Mu'awana. Subhanallah, ini adalah sumber ilmu nanti yang akan diberikan langsung oleh beliau yang sering kita dengar, ya, Masjid Joko Kalian, yang sungguh sangat luar biasa. Untuk itu kami yang mengucapkan terima kasih, selamat datang di Masjid Al-Mu'awana, dan monggo nanti untuk mengikuti menyimak apa yang akan disampaikan oleh beliau, dan silakan mungkin nanti banyak hal-hal yang perlu ditanyakan, dipersilakan. Kemudian yang kedua, kami dari pengurus masjid dari Al-Mu'awana, mohon maaf bila mana di dalam penyiapan atau penyediaan tempat dan sebagainya ada hal-hal yang kurang berkenan. Kemudian kami atas nama Ketua DMI Ranting Halim, kami mengajak, kebetulan kami mengundang seluruh pengurus DMI Ranting Halim. Kami mengundang juga dari pengurus DMI Cabang Makassar. Kami juga mengundang perwakilan pengurus DMI Ranting se-Kecamatan Makassar. Demikian juga kami juga mengundang seluruh pengurus DKM se-wilayah Halim, yang kami tujuannya adalah dalam rangka untuk bisa menimba ilmu kepada Majelis Syuro, yang pimpinan Ketua Dewan Syuro Masjid Joko Kalian Yogyakarta secara langsung. Kalau kemarin-kemarin mungkin kita hanya mendengar saja. Sekarang alhamdulillah beliau berkenan ada di sini dan untuk menyampaikan semua ilmunya, makanya dipersilakan. Sekali lagi, jadi kami mengajak dari DMI Ranting Halim untuk mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Tidak lupa kami juga menyampaikan terima kasih, izin tadi yang sudah sebutkan dari Yayasan Nurul Hikmah
Yayasan Hikmah Alim. Ya ini juga termasuk yang menjadi percontohan juga. Ini termasuk APS, mohon izin ya, dan APS anak pejuang suku. Nah ini dari Yayasan Nurul Hikmah Alim. Dan ibu-ibunya ini luar biasa. Ini ibu-ibunya termasuk ibu-ibu IPS. Apa bu ibu-ibu? Ibu pejuang suku ya. Bapaknya tidak kalah, ini semuanya adalah BPS, Bapak Pejuang Suku, subhanallah. Monggo silakan nanti sama-sama menikmati mengikuti kegiatan ini. Selanjutnya mohon izin kami sampaikan yang mengikuti kegiatan ini nanti akan disiapkan sertifikat. Karena ini namanya pembekalan, jadi langsung setelah diberikan pembekalan akan mendapatkan sertifikat. Tapi nanti sertifikatnya itu adalah sertifikat elektrik. Untuk itu mohon berkenan yang hadir mengisi daftar hadir, menulis nama lengkap dan nomor WhatsApp-nya. Sehingga nanti akan disiapkan nanti dari panitia dan akan dikirim ya, bahwa Bapak Ibu telah mengikuti pembekalan yang disampaikan oleh Ketua Dewan Suro Masjid Joko Kalian. Jadi Bapak Ibu absen supaya jadi mohon izin, mungkin itu saja yang kami sampaikan. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih, selamat datang di Masjid Jami Al-Muawana, dan mohon maaf bila mana penyiapan tempat kami dan sebagainya ada hal-hal yang kurang berkenan. Selanjutnya monggo mari kita sama-sama mengikuti apa yang akan disampaikan oleh beliau, dan bila mana ada hal-hal yang kurang jelas atau perlu ditanyakan silahkan langsung ditanyakan, karena ini tadi malam saya sudah komunikasi dengan beliau, ternyata subhanallah luar biasa. Jadi masjid kita itu yang sudah besar masih belum ada apa-apanya. Jadi luar biasa beliau dalam hal memanage masjid. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan banyak terima kasih atas sambutannya. Mohon izin, acara yang selanjutnya yaitu merupakan acara inti kita pada pagi hari ini. Dan untuk acara pembekalan atau ceramah pada pagi hari ini akan kami serahkan kepada moderator. Acara akan dipandu oleh moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Ustaz Saiful Anwar selaku MC. Mohon izin Bapak-bapak, sebelumnya seperti biasa sebelum kita mulai kegiatan ini saya ingin salam dulu lah. Soalnya tadi saya lihat masih ada yang agak mulai beri-beri ke kanan. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab baru 20 orang Pak. Saya ulang lagi. Saya doakan nanti yang jawabnya kenceng Pak, yang punya utang di BRI, Mandiri, BNI, ya sama BCA lunas hari ini Pak. Kemudian untuk yang mungkin sedang sakit, badan pegel-pegel, Allah kasih sehat seketika. Dan untuk yang belum punya jodoh, mungkin banyak belum punya jodoh, silakan. Saya pun udah punya jodoh. Oh udah, maaf, udah soal. Jadi kalau belum punya jodoh, insya Allah segera dapat jodohnya pagi ini ketemu hari ini. Saya ulang lagi pakai salamnya yang jawabnya kenceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang jawab 300.000 orang. Tadi 30, sekarang 70 orang. Baik, mohon izin pada kesempatan ini kami akan memandu acara untuk kegiatan pembekalan dan ceramah sekaligus kita juga akan mengangkat langsung dari Al-Ustaz Muhammad Jazira SB. Sebelum kami mulai dengan kegiatan pembekalan, kami izin untuk menyampaikan biodata beliau. Jadi mohon izin bahwa saat kami sampaikan biodata beliau. Beliau nama Muhammad Jazira SB, beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 28 Oktober 1962. Beliau menempuh
pendidikan di Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta, berarti Pak Wiki. Kemudian beliau melanjutkan di Fakultas Hukum UI Yogyakarta. Jadi alhamdulillah beliau memang luar biasa ilmuannya. Dan aktivitas beliau bukan hanya ini saja Pak, beliau kami lihat ini banyak banget, makanya kami pilah-pilah. Yang pertama beliau adalah tim ahli studi Pancasila UGM. Jadi di kampus UGM beliau menjadi tim ahli studi Pancasila, kemudian beliau menjadi wakil ketua pengarah Ayatiyah. Jadi itu kegiatan perangkatan beliau demikian. Kemudian beliau menjadi ketua Dewan Syura Masjid Jakarta yang mungkin kita ketahui bersama, dan kemudian beliau juga menjadi presiden direktur Badan Koordinasi Pendidikan Al-Quran dan Keluarga Sakin Indonesia dengan Yogyakarta, dan kemudian juga beliau menjadi komisi dakwah MUI, dan cukup luar biasa juga beliau menjadi seorang pemerhati sejarah dan budaya di Yogyakarta. Dan yang terakhir beliau merupakan konsultan bisnis kuliner. Jadi Bapak Ibu kalau memang punya usaha kuliner mungkin bisa sekali tanya-tanya mereka ada kiat-kiatnya, doa-doanya khusus biar makin lancar rezekinya. Dan kami persilahkan kepada Al-Ustaz Muhammad Jazir SP untuk bisa memberikan ceramah. Kami berikan kesempatan waktu selama 50 menit, dan setelah itu nanti akan dilanjutkan dengan tanya jawab, dan kami mohon kepada para jamaah sekalian bisa menanyakan sebanyak-banyaknya pertanyaan yang mungkin nanti akan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna nahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Muawanah beserta seluruh pengurus dan jamaah Masjid Al-Muawanah, hadirin wal hadirat, para peserta pembekalan yang dimuliakan Allah. Kita bersyukur pagi ini dapat bersilaturahim. Mudah-mudahan menjadi silaturahim yang penuh manfaat dan berkah. Mudah-mudahan pada kesempatan pagi ini kita termasuk yang mendapatkan berkah atas doa Rasulullah SAW. Allahumma barik li ummati fi bukurina. Ya Allah, berkailah umatku itu di waktu pagi harinya. Apalagi kita telah bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, di mana sholat subuh berjamaah di masjid ini dikatakan oleh Rasulullah SAW, man sholat al-subhi fi jama'atin maka annama sholatu lailatul. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, seakan-akan dia telah mengerjakan sholat semalam penuh.
Memang sholat subuh itu sholat yang menjadi takaran keimanan seseorang. Rasulullah pernah menjelaskan ketika Allah menurunkan surah Al-Isra pada ayat ke-78, Inna Qur'an al-Fajri kana masyhudan. Sesungguhnya sholat di waktu fajar dan sholat subuh itu sholat yang disaksikan. Sayyidina Umar bin Khattab meriwayatkan bahwa Rasulullah sudah pernah bersabda, saksikanlah sesungguhnya orang yang selalu hadir dalam sholat subuh bersama itu sungguh-sungguh mereka orang yang telah beriman. Sehingga dulu pernah Profesor Buya Hamka mengatakan, kalau ingin melihat jumlah kaum muslimin, lihat masjid itu di hari Jumat, di saat sholat Jumat. Itulah jumlah kaum muslimin, jumlah orang Islam. Tapi kalau ingin melihat jumlah kaum mukminin, jumlah orang yang beriman, lihatlah masjid-masjidnya di saat sholat subuh. Jadi subuh itu ukuran, karena Nabi juga pernah bersabda, Inna asqala sholat ala yunafiqun as-sholatu isya wa sholatu subuh. Sungguh yang paling berat dilakukan oleh seseorang yang munafik itu menghadiri sholat di waktu isya dan subuh. Maka kalau mereka mengetahui pahala sholat di kedua waktu itu, pastilah mereka akan mendatanginya walau hafwan, meskipun harus dengan berat. Mudah-mudahan ibadah kita subuh ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur sebelumnya kita sudah melaksanakan perintah Allah, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa yab'atsaka rabbuka maqaman. Itu melaksanakan tahajud sepertiga malam, karena di saat sepertiga malam itu Allah turun ke langit dunia disertai para malaikatnya untuk mendengar doa hamba-hambanya. Lebih-lebih ya, sesudah tahajud kita bisa membaca Al-Quran sebagaimana perintah Allah, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw usminhu qalila aw zid warattilil Qur'ana tartila. Jadi Allah itu sangat menyukai 3 suara. Yang pertama itu sautun dik, suara ayam jantan, suara ayam jadul yang berkokok di sepertiga malam. Karena ayam jantan ini diberikan oleh Allah kemampuan untuk melihat malaikat. Turunnya malaikat di sepertiga malam itu disambut dengan kokok ayam. Suara kokok ayam di sepertiga malam itu suara yang sangat disukai Allah. Sautul dik. Yang kedua, sautul ladzina yastaghfiruna bil ashab. Itu suaranya orang-orang yang memohon ampunan kepada Allah di waktu sahur. Ya, di waktu sepertiga malam itu orang yang beristighfar, yang memohon ampun, suaranya itu sangat dicintai Allah, dan Allah akan mengabulkan permohonan ampunnya. Kemudian yang ketiga, atau sautul ladzina yaqra'una al-Qur'an, suaranya orang yang membaca Al-Qur'an di sepertiga malam itu sebelum subuh. Warattilil Qur'ana tartila, diperintahkan kita ini setelah tahajud, warattilil Qur'ana tartila,
membaca Quran dengan tartil, yaitu tahsinus saut wa hafdus saut indal qiraah. Membaca ya tahsinus saut dengan suara yang indah, wa hafdus saut dengan suara yang lemah lembut. Ya, itu dibaca di sepertiga malam. Inilah kehidupan orang-orang yang beriman dimulai dari sepertiga malam, sehingga dia akan diberikan oleh Allah maqam mahmudah, tempat yang terpuji. Mudah-mudahan ya nanti malam mengerjakan tahajud, bertadarus, beristighfar, disambung dengan sholat subuh berjamaah. Kita bisa bayangkan sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh saja lebih baik dari dunia dan seisinya. Apalagi sholat subuhnya ini baru sholat qobliyah yang betul-betul, masya Allah. Nah, pagi ini kita bersama-sama ya, untuk mencoba mencari ilmu bekal berkait dengan bagaimana memakmurkan masjid. Jadi yang pertama, bahwa memakmurkan masjid itu sebuah amalan yang sangat tinggi dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Rasulullah SAW pernah bersabda, innama umaru masajidahum ahlullah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid, mereka adalah ahlullah, keluarganya Allah. Jadi para BKM, para pemakmur masjid itu oleh Rasulullah diberi gelar ahlullah, keluarganya. Di mana ahlullah itu oleh Rasulullah yang diberikan gelaran ini kepada 2 kelompok. Yang pertama pemakmur masjid, yang kedua para penghafal Al-Quran. Karena pemakmur masjid telah memakmurkan rumah-rumah Allah, penghafal Quran telah menjaga kalamullah, menjaga kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka 2 kelompok ini disebut ahlullah, keluarganya Allah, orang yang dicintai, dilindungi, dimuliakan, insya Allah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi oleh karena itu nanti di akhirat ketika tidak ada perlindungan selain perlindungan Allah, di saat semua manusia membutuhkan perlindungannya, yaitu di padang mahsyar, ada 7 golongan yang dilindungi oleh Allah. Salah satunya adalah rajulun mu'allaqun qalbuhu fil masajid. Jadi orang yang hatinya terpaut, melekat, terkait dengan masjid, selalu memikirkan masjid, maka mereka itu orang yang akan mendapat perlindungan Allah. Diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahwa Rasulullah pernah bersabda, ketika semua orang berada dalam ketakutan dan kekhawatiran, mereka berkumpul pada mahsyar sejak manusia pertama Adam beserta umatnya sampai manusia terakhir dihimpun di padang mahsyar. Pada saat itu terdengar suara aina jirani, aina jirani, aina jirani. Mana tetanggaku? Mana tetanggaku? Mana tetanggaku? Semua orang yang dalam keadaan ketakutan dan kekhawatiran itu
kemudian terdengar suara malaikat Jibril bertanya kepada suara itu suaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, siapa yang kau maksud dengan tetanggamu itu? Allah mengatakan, tetanggaku adalah mereka yang senantiasa mendatangi rumah-rumahku ketika mereka berada di bumi. Itu mereka yang sering datang ke masjid, karena masjid adalah buyutillah fil ardh, rumahnya Allah di bumi. Maka kemudian mereka yang biasa di masjid yang disebut jiran-jirannya Allah, tetangganya Allah, akan diberikan perlindungan dari susahnya, bahayanya, beratnya ya pada masyarakat. Hanya mereka yang menjadi tetangga Allah, yaitu orang-orang yang senantiasa mengunjungi rumah-rumahnya Allah. Banyak sekali hadis yang meriwayatkan tentang betapa mulianya orang yang memakmurkan masjid Allah. Maka oleh karena itu kita harus benar-benar dalam memakmurkan masjid itu, niat kita adalah bekerja kepada Allah untuk memakmurkan rumahnya, bukan bekerja untuk yayasan. Dan Allah pasti akan memberikan kecukupan sebagai gantinya. Allah itu maha berterima kasih, maha sabar, sobarin, syukuran. Maka Allah pasti akan membalas apa yang dilakukan oleh manusia yang memakmurkan masjid-masjid. Karena orang bekerja merawat istana negara saja digaji oleh negara. Ya. Orang yang bekerja merawat rumahnya orang yang digaji oleh yang punya rumah. Makanya orang yang merawat, memakmurkan rumahnya Allah pasti oleh Allah akan diberikan gaji, dan gaji Allah itu karena maha murah dan maha kaya, pasti gajinya besar. Sebab kalau bekerja pada makhluk itu miskin dan pikir, kalau menggaji itu upahnya hanya minimum ya, maka istilahnya upah minimum. Kalau Allah itu maksimum upahnya. Nah, maka dipersyaratkan ya, orang yang memakmurkan masjid itu ya, sebagai pegawainya Allah, melayani, tugasnya Pak, melayani tamu-tamunya Allah yang berkunjung ke rumahnya. Ya, jadi pemakmur masjid itu tugasnya melayani. Melayani siapa? Tamu-tamunya Allah. Ya, makanya Raja Saudi itu gelarnya Khadamul Haramain wa Syarifain, dua pelayan tempat suci, itu yang melayani. Dua artinya adalah pelayan dua tempat suci, melayani tamu-tamu Allah di Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram. Jadi gelarnya Raja Saudi itu Khadamul Haramain wa Syarifain, pelayan dua tempat suci, dua tanah suci. Pelayan saja itu ya, mikirkan bagaimana orang yang bertamu di rumahnya Allah itu, di tanahnya Allah, di Haramain, di Syarifain, mendapatkan kemudahan
Nah itu saja oleh Allah diberikan kemuliaan dan kekayaan, gajinya cukup itu. Raja Saudi itu nggak ada yang miskin, padahal dia hanya pelayan dua masjid itu ya. Nah, maka kalau kita ini bekerja kepada Allah sebagai pelayan tamu-tamunya di rumahnya, ya insya Allah Allah akan mencukupi. Jadi niat kita adalah melayani siapa saja yang akan bertamu kepada Allah di rumah. Nah oleh karena itu diperlukan 5 syarat. Yang pertama, ya kita harus mampu menjadi muwah, menjadi pemersatu umat, supaya siapa saja yang datang ke rumah Allah, ke masjid itu merasa nyaman, tidak dibeda-bedakan. Dan pengurus DKM itu harus berkualitas muwahhid, pemersatu. Minimal dia harus bisa menyatukan 5 potensi yang ada di masjid. Yang pertama adalah potensi ulil albab, potensi pemikir, orang yang berilmu, ya, para ulama, para kiai, para ustaz, ya, orang-orang alim yang berilmu, nah, itu bisa disatukan pendapatnya, pikirannya untuk bersama-sama memajukan masjid. Yang kedua, menyatukan potensi ulil amwal, orang yang punya harta. Jadi orang yang berilmu mendesain masjid, dia punya ilmu arsitektur, bagaimana arsitektur masjid itu bagus, indah, nyaman, enak, ya bagi semua tamu yang berkunjung. Tapi kan perlu biaya. Siapa yang akan membiayai? DKM ini mampu merangkul ulil amwal, orang yang punya uang, ya, supaya bangunannya sesuai. Kita harus menjadikan masjid kita, rumah Allah yang kita rawat itu, yang kita makmurkan itu ramah kepada lansia misalnya. Jadi bagaimana orang-orang lansia itu datang ke masjid nyaman? Karena sering kita lihat di masjid itu undak-undakannya tinggi, jadi lansia yang kakinya sudah sakit itu mau naik berat, gitu ya. Gitu. Belum lagi masuknya tidak ada pegangan, biasanya perlu adu dimulai dari kaki. Jadi ketika kakinya lemah, tangannya masih kuat, pegangan nggak ada, pegangan itu. Ya. Kemudian toiletnya, tempat wudhunya, bagaimana aman untuk lansia. Karena sekarang ini banyak tempat wudhu bersih, rapi, tapi tidak aman, tidak ada pegangannya. Jadi lansia itu kalau tiba-tiba pusing, ya, drop tensinya atau naik tensinya, ada pegangannya, jadi tidak jatuh. Kalau perlu kamar mandi lansia masjid, tempat wudhu yang khusus lansia itu kasih lapisan yang empuk, jadi kalau ada insiden jatuh itu tidak berbahaya. Syukur di musim yang dingin, kerannya itu ada yang disediakan keran air hangat. Ya, lansia kalau dulu tidak kedinginan, ya, seperti di hotel-hotel itu kan ada air hangat, ya, jangan air panas karena bahaya. Karena wudhu dengan air panas tidak boleh, karena bisa monyong kulitnya. Ini air hangat saja, ya, itu. Tinggal lansia nyaman ke masjid. Ya. Kalau mesinnya kan dua ini, ya, kalau lansia di bawah penuh naik kan
2 atau 3 lantai, menaranya aja tinggi sekali, biaya miliaran. Tapi tidak ada liftnya, pakai tangga. Jadi pentingnya itu yang lebih penting lift itu daripada menara itu. Ya, karena ini memudahkan manusia. Nah, ya makanya Raja Saudi itu ya melalui Kementerian Haji dan Badan Wakaf Masjidil Haram meningkatkan terus sekarang ini. Orang yang tua-tua kalau tawaf gitu gak kuat berjalan karena berdesak-desakan, dia ambil yang tinggi tapi disediakan skuter listrik, sekarang mobil listrik boleh, karena Nabi sendiri ketika tawaf naik onta. Jadi Nabi itu ketika berhaji tawafnya itu naik onta, bukan jalan kaki. Jadi Nabi memberi ukuran yang paling lemah sehingga orang yang paling lemah bisa meniru. Artinya orang yang tidak kuat jalan dalam tawaf dalam sa'i itu bisa dia menggunakan kursi roda, bisa digendong, ya, bisa pakai kendaraan. Sekarang difasilitasi. Ya mestinya Mesir juga ini juga begitu. Bagaimana lansia ini? Karena apa? Dalam Islam itu memuliakan orang tua itu diatur oleh Allah dengan sangat detail. Kalau ibadah yang lain itu tekniknya diserahkan pada Rasulullah. Misalnya aqimis sholat, tegakkan sholat. Bagaimana caranya sholat? Itu Rasulullah disuruh beri contoh. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Tidak ada dalam Quran itu turunan sholatnya. Tapi dalam memuliakan orang tua, Allah yang mengatur detail dalam Quran. Contoh misalnya dalam surah Al-Isra ayat 23 dan seterusnya. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma ya aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā dan seterusnya. Tapi kita ini sudah tidak pernah berpikir mengikuti Quran, tapi mengikuti gaya hidup sekuler. Contohnya, kita itu bangun rumah saja tidak perhatikan ayat ini. Karena ayat ini mengatakan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Dan telah ditetapkan sebagai hukum atas kalian oleh Tuhan kalian itu, sembahlah Allah, jangan sekali-kali kalian musyrik. Berbuat baiklah kepada orang-orang tua kalian. Ya. Apabila salah satu atau kedua orang tua kalian itu di usia lanjutnya berada dalam pemeliharaanmu. Karena kita bangun rumah itu hanya mikir kamar keluarga, kamar anak-anak. Kamarnya orang tua kita kalau nanti tua itu tidak disiapkan. Benar nggak Bu? Kalau kita bangun rumah sering lupa menyediakan kamar dengan fasilitas untuk orang tua kita jika satu saat orang tua kita hidup bersama kita dalam usia lanjut. Padahal Al-Quran mengatur apabila salah satu dari kedua orang tuamu atau keduanya dalam usia lanjut ikut di dalam pemeliharaanmu itu, ya. Dan ini akan dialami oleh bangsa Indonesia nanti tahun 2035. Komposisi demografis kita ini akan didominasi usia lansia. Indonesia ini nanti akan dilanda the silver tsunami, tsunami rambut merah. Jadi orang yang tua itu jumlahnya akan dominan. Ya, usia harapan hidup penduduk Indonesia akan meningkat tinggi sehingga rata umurnya akan mencapai 78 tahun, bagi perempuan 76 tahun, bagi laki-laki bahkan banyak yang lebih dari itu. Sehingga orang tua itu jumlahnya kan banyak.
Dan orang tua itu karena menurunnya kesehatannya, menurunnya mental kejiwaannya, dia tidak bisa hidup sendiri. Dia memerlukan pendamping. Nah, tapi kadang-kadang kita rumah kita itu tidak kita siapkan untuk itu. Termasuk masjid. Masjid kita itu tidak melayani, tidak ramah pada lansia. Satu contoh, lansia itu problem terbesarnya adalah kesepian. Jadi lansia itu banyak sekali yang mengalami rasa sepi. Malam hari kalau orang lansia itu, usia itu kalau udah bangun tengah malam nggak bisa tidur lagi. Ya butuh kamar, tidak ada kamarnya. Ya anaknya, cucunya lelah tidur. Ya, sampai pernah waktu kami adakan seminar pelatihan untuk para pengelola pesantren lansia itu ada yang bertanya begini, Pak, boleh enggak ya orang tua saya itu kalau malam itu sering mengganggu karena bangun tidak bisa tidur lagi terus membangunkan yang lain untuk teman. Kalau enggak bangun, batik kiring atau apa supaya bangun ya. Boleh enggak kalau tiap sore itu kami beri obat tidur? Ini benar begitu. Nah, makanya di zaman Rasulullah itu para lansia itu mereka datang ke masjid beriktikaf di tengah malam. Ada sahabat yang tua namanya Ubaisah bin Harith, umurnya sudah 90 tahun lebih. Ya, dia itu selalu datang ke masjid. Jadi kalau melihat ketemu Nabi banyak pertanyaannya. Ini kalau kita baca di dalam hadis tentang bab ilmu itu nanti banyak riwayat beliau. Umi Abdullah bin Umi Maktum. Ya. Nah, makanya kalau di rumah kesepian, kalau masjidnya itu terbuka 24 jam, aman, nyaman, terang, lansia itu kalau nggak bisa hidup, banyak temannya mau tahajud, mau iktikaf, mau tadarus, tapi banyak masjid jam 2 malam itu sudah tutup, bahkan pagarnya pun ditutup, dikunci, lampunya mati. Padahal lansia itu memerlukan teman yang terbaik itu ya yang punya masjid itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Tuhan Allah bagi itu teman yang paling dekat. Jadi lansia itu satu persatu temannya di dunia itu hilang ya, meninggal ya. Ya temannya ya Allah itu saja, maka dia berteman dengan Allah, maka lansia itu memerlukan sering ke rumah Allah. Ya, bersiap-siap inabah, bersiap-siap kembali kepada Allah. Nah kok malah masjidnya ditutup di malam hari? Ini berarti masjidnya tidak ramah lansia. Ini baru fasilitasnya sampai ya alhamdulillah kami tidak hanya terbuka. Ya, kita juga di Masjid Al-Qarian kami melayani lansia yang pengen ke masjid, kalau nggak ada yang ngantar, ada petugas yang mengantar jemput. Jadi masjid punya kendaraan listrik, bisa untuk melayani antar jemput lansia. Pak, nanti saya dijemput sebelum subuh, nanti ada petugas yang menjemput. Dan ternyata ya senang lagi, sana juga ada ibu-ibu yang sepuh, rumahnya agak jauh dari masjid itu, mau jamaah dijemput nanti pulang terpulang di sana. Ya. Kita berusaha masjid yang ramah, masjid yang ramah musafir. Bagaimana kalau ada musafir memerlukan tempat istirahat, tempat mandi, tempat mandi? Di masa Rasulullah SAW itu bahkan disediakan sufah, tempat menginap, ya.
Mereka yang tidak punya tempat tinggal disediakan. Sampai ada 70 lebih ahli sufah datang dari berbagai negeri untuk mengenal Islam di kampung di Sufah. Tapi sekarang kadang-kadang masjid itu malah ditulis dilarang tidur di masjid. Ada Nabi itu memberikan tempat. Ya. Jadi masjid itu tidak akan makmur kalau pengurusnya kreatif. Jadi pengurusnya tidak boleh kreatif. Urusan masjid itu niru saja contohnya Rasulullah. Kalau kreatif tidak makmur tadi. Malam hari masjidnya mestinya lampunya nyala terang, pintunya dibuka. Karena kreatif pengurusnya habis sisa dikunci, lampunya dimatikan. Makanya nggak makmur. Mestinya orang musafir, nggak punya keluarga, pengen numpang istirahat, bisa istirahat. Ditulisi dilarang tidur di masjid. Itu pengurusnya kreatif. Masjidnya pasti tidak makmur, pasti tidak makmur, pasti tidak makmur karena tidak meniru Nabi. Ya. Orang biasa Nabi menjamu makan minum di masjid. Ada masjidnya ditulisi dilarang makan minum di masjid. Pengurusnya itu pasti juga tidak makmur masjidnya. Saya jamin tidak akan makmur karena dia tidak mengikuti sunnah. Karena dia ngarang sendiri caranya. Jadi kembali ya. Jadi pengurus harus mewakili, menyatukan. Siapa? Menyatukan ulil albab, menyatukan ulil albab. Ya. Orang yang punya uang itu semuanya diajak memikirkan masjid. Itu dulu saya orang masjid Jogokarya. Pertama kali tahun 99 itu masjid itu infaknya setahun cuma 8.640. Itu hanya dari sumber infak Jumat. Sekali Jumatan rata-rata 180.000 saja. Ya. Padahal pengeluaran masjid itu satu tahun 43.200.000. Sebelumnya biasanya ditutup dengan tali donatur tetap, ya, dibuat kartu, nanti mempunyai keliling tiap bulan, warga itu ada berapa itu bayar, tali kayak sekolah itu. Ya. Begitu saya jadi ketua umum, saya bilang stop. Tidak boleh pengurus masjid meminta-minta kepada masyarakat. Terus gimana Pak? Sekarang kita berikan edukasi kepada masyarakat. Sebetulnya mereka itu memanfaatkan masjid itu berapa biayanya. Jadi saya buat hitungan waktu itu pengeluaran masjid setahun 43.200.000. Kalau dibagi 12 bulan, dibagi 4 pekan, berarti per pekan itu biaya masjid 900.000 rupiah. Ya. 43 juta dibagi 12 bulan, dibagi 4 kali Jumatan. Jadi Jumat ke Jumat itu biayanya 900. Terus saya hitung, kalau Jumatan yang datang berapa? Waktu itu masjidnya masih 1 lantai. Ukuran 15 kali 9. Ternyata lebih kurang yang datang Jumatan 600 orang. Berarti kalau 900.000 dibagi 600, berarti biaya per satu orang per pekan 1.500 rupiah. Kalau dibagi 7 hari, berarti biaya per orang per hari berapa? 200 rupiah. Nah, kira-kira kalau jamaah kita ini diminta untuk membiayai dirinya sendiri, satu hari 200 rupiah itu berat atau enggak? Ya, maka saya buat laporan keuangan tertulis. Kita bagi kepada masyarakat, ini bayar listrik 250.000
sebulan, bayar air PDAM 25.000, bayar honor satu orang membuat waktu itu 425.000, honor hotel waktu itu sekali Jumatan 50.000, kali 4 kali 12, ya, berapa kali majelis taklim, honornya penceramah berapa, semuanya kita hitung. Ya, berarti kalau dibagi 600 orang, per harinya 200 rupiah, per pekannya 1.500. Kemudian saya buat himbauan berbentuk madu, baliho maupun surat edaran. Ayo menjadi jamaah mandiri. Kalau Anda berinfak 1.500 rupiah per pekan, berarti Anda jamaah mandiri. Bayar listrik sendiri, bayar air sendiri, bayar hotel sendiri, ya, bayar honor membuatnya sendiri. Jadi pahalanya ibadah itu 100%. Tetapi kalau infak Anda kurang dari 1.500 rupiah per pekan, berarti ibadah Anda masih disubsidi orang lain. Jadi nanti pahala sholatnya dipotong pahala air, pahala listrik, jadi tidak 100%. Ternyata masyarakat bisa diindikasi seperti itu. Ya. Murah ya kalau begitu. Jumat berikutnya itu dari 180.000 naik dari 600.000, Jumat berikutnya naik dari 900.000 terus. Jadi ternyata orang itu nggak mau disubsidi orang. Jadi itu perlu terbuka, transparan mengelola keuangan. Masjid Al-Mu'awana ini kira-kira operasionalnya sebulan berapa jamaahnya? Kira-kira per tempat sholat biaya perawatannya berapa? Semua orang diajak untuk berpartisipasi jadi jamaah yang mandiri. Jadi ternyata setelah mendapat laporan keuangan secara terbuka, tidak hanya mandiri, banyak jamaah yang memberi lebih sehingga infaknya itu surplus. Nah, ketika infak itu surplus, kita investasikan, saldonya itu tidak kita simpan, kita investasikan. Apa? Memperluas masjid. Waktu itu tanah masjid hanya 600 meter persegi. Kita beli halamannya, kita perluas menjadi 1.478. Ya. Kemudian meningkat kesadarannya, oh ternyata uangnya masjid, saldonya bermanfaat untuk memperluas masjid, malah orang nambah lagi. Maka kita investasikan lagi. Sekarang masjidnya dibangun 3 lantai. Tahun 2003 itu masjid lama kita bongkar, ya, cukup. Waktu itu modalnya cuma 5 juta kita bongkar masjid, kita mulai. Banyak orang bertanya, Pak Ustaz, ini kok masjidnya sudah dibongkar, dibangun ini, uangnya sudah ada atau belum? Saya bilang insya Allah ada. Kalau orang proyek itu ya mau bangun nunggu ada uangnya. Kalau masjid itu rumahnya Allah pasti diselesaikan. Jadi saya meniru Bung Karno aja. Ketika Bung Karno membangun Istiqlal, ya itu berbanding Bung Karno membangun Monas. Kalau Monas itu anggarannya dicukupi kebut sampai Haji Ahmad Saiku, anggota DPR RI dari fraksi NU, waktu itu protes. Presiden, ini kok untuk Monas APBN-nya cukup, kok untuk Masjid Istiqlal kurang. Bagaimana ini masjidnya nanti kalau nggak jadi? Karena mengatakan masjid itu rumahnya Allah, pasti Allah akan menyelesaikan. Kalau Monas ini proyek saya, jadi kalau
Monas belum selesai saya mati, nggak akan jadi. Makanya saya kebut itu. Tapi kalau Masjid Istiqlal nggak jadi, pasti diteruskan. Benar, itu jadi diteruskan. Itu makanya sama Pak Jokowi mau bangun ibu kota juga. Belum tentu ada yang meneruskan, beliau saya nggak jadi presiden, ya bukan hanya mungkin mangkrak nanti ya. Belum tentu presiden berikutnya mau meneruskan. Pak Prabowo kemarin pidato di G20 mengatakan saya menjadi presiden dengan kondisi 25% rakyat saya kelaparan dan miskin juga. Padahal 10 tahun yang lalu Pak Jokowi mengatakan negeri kita maju, tidak impor, kita bangun ibu kota. Wah, sepertinya Indonesia kaya raya di zaman Pak Jokowi. Cuma 10 tahun kok jadi miskin sekali. Jadi dalam Pak Jokowi itu makmur dengan kebohongannya melalui buzzer. Ya, ternyata begitu dari presiden gak ada duit untuk makan saja. Sampai di 20 itu minta bantuan, jadi nanti program makan siang itu akan diminta bantuan rezeki. Masya Allah. Ya. Jadi kita bisa melihat, ya, ulil amwal, masyarakat yang punya harta itu bisa jadi dengan modal 5 juta, ya, orang tanya, Pak ini kok saya tidak diminta ini? Lah kalau mau nyumbang silakan, saya sediakan kotak infak di situ. Ya. Karena biasanya kotak infak masjid itu tidak memberi fasilitas orang yang mau nyumbang banyak. Saya itu biasanya melihat di masjid, pengurus masjid itu tidak memfasilitasi orang yang mau berinfak banyak. Makanya lubangnya kotak infak itu sempit. Tinggal mau nyumbang 10 juta susah. Nah waktu itu saya sediakan kotak infak yang lubangnya besar, orang mau masukkan bendelan 10 juta itu masuk. Ya. Ternyata 11 bulan itu bisa terhimpun, sekali lagi tanpa kita minta-minta, tanpa proposal kemana-mana, tanpa tabligh akbar penggalangan dana. Justru saya dimarahi orang, kok saya tidak diberi, tidak dimintai. Dan kalau mau nyumbang silakan ke kotak infaknya. Bukan rekening, baru kita pasang baliho rekening pembangunan masjid sekian. Saya tidak mau meminta kepada makhluk, mintanya kepada Allah yang punya masjid. Kalau kita bangun masjid proposal kemana-mana, proposalnya banyak, uang masuknya sedikit. Ya di meja menteri, di meja gubernur, duitnya itu terlalu sedikit, proposalnya terlalu banyak. Di mejanya Allah itu uangnya banyak, proposalnya sedikit. Jadi kalau minta itu pada Allah saja. Diajak panitianya bangun malam. Saya umumkan ini sudah sepertiga malam. Marilah para panitia yang pengurus masjid bangun mengajukan proposal kepada Allah agar pembangunan masjid kita segera selesai saja. Tapi kami tidak buat proposal. Sampai hari ini kami tidak mau buat proposal apapun kegiatannya. Jangan minta pada Allah, minta pada Allah yang punya masjid. Allah yang kaya, dan Allah masih ada. Keyakinannya, Masya Allah. Ternyata waktu itu di hotel sebelah kampung Jogokarian itu ada orang bermalam nggak bisa tidur. Dengar pengumuman aneh ini, mengajukan proposal kepada Allah. Sampai akhirnya dia keluar dari hotel itu cari tukang becak. Itu pengumuman masjid Mantai Kubu, agak jauh. Itu diantar sholat subuh di situ, sholat subuh kemudian mencari pengurus. Ya, kamu Pak, tadi malam itu pengumumannya begini apa? Saya jelaskan. Oh iya Pak. Iya. Jadi kalau minta itu Allah itu maha kaya, jangan minta pada Allah. Ternyata orang ini kemudian nitip, Pak, saya ikut ya untuk pembangunan ini juga ada titipan dari Allah. Sedikit boleh berapa 700 juta saja.
cepat pembangunan itu. Ya. Jadi narasi kita itu jangan narasi yang membuat berat masyarakat. Contohnya begini, kita mau pasang lift. Kalau narasinya Masjid Jogokarian akan pasang lift 3 lantai kapasitas 10 orang 820 juta. Siapa yang mau infak? Mungkin orang komentarnya macam-macam, masjid kayak mall aja pakai gitu. Tapi narasi kita, tegakah kita membiarkan lansia naik ke lantai atas dengan tangga? Ya juga video orang tua mau naik ke atas itu setiap tangga berhenti terengah-engah gitu. Ya boleh akan cukup 10.000 rupiah. Anda bisa partisipasi. Itu hanya 10 hari pada ribuan 900 juta dari kebutuhan 800. Kenapa? Cuma 10.000. Puasa ikut 1.000 kali dari berapa? 10 juta. Saya ikut 100.000 kali 100 juta kan gitu. Tapi yang punya uang cuma 10.000 bisa ikut. Tetapi kalau sekian ratus juta, sekian miliar itu berat, saya nggak punya uang, kalau uangnya banyak. Jadi kadang-kadang narasi kita itu kan masjid ini akan direnovasi dengan biaya sekian miliar. Akibatnya kan orang itu mikirnya berat, sekian miliar prosesnya bagaimana? Ya. Kami itu kalau Ramadan aja menyediakan buka puasa. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu 3.500 piring, tahun kemarin itu bisa 5.000 piring dan lain. Ya. Kebutuhan buka puasa dia 1 bulan, hampir seluruh anggaran kita itu ya hampir 2 miliar. Kalau disampaikan kebutuhan uang untuk buka puasa selama sebulan 2 miliar, mungkin narasinya begitu, komentar orang apa? Cuma untuk buka puasa aja sampai 2 miliar, wajah jadi berhenti. Tapi kami menarasikan, ya, jika Anda ingin memberikan buka puasa kepada yang berpuasa untuk mendapatkan ampunan Allah dan kebebasan dari neraka, cukup 1 porsi 15.000 rupiah saja. Itu biasanya nanti 10 hari Ramadan itu sudah tercukupi, saldonya banyak, kan kita bisa bagi-bagi masjid yang lain. Karena pikiran orang itu cuma 15.000, tapi ribuan orang bisa ikut. Tapi kalau 2 miliar itu kan cuma untuk jadi perlu dalam menarasikan kepada ulil albab itu supaya jangan terlalu membebani pikiran, uangnya besar, ya. Kemudian yang ketiga, potensi ulil anfus. Siapa? Orang-orang yang punya waktu, dia tidak punya pekerjaan, belum punya kegiatan. Ayo kita membangunkan masjid dengan apa? Dengan tenaganya. Ya. Bersihkan masjid, bekerja. Ya. Kemudian ada ulil absor, mereka para pengamat, peneliti. Oh, masjid itu apa yang dibutuhkan? Ya. Kemudian ulil amri, para pemegang urusan dari RT, RW, camat, lurah, bupati, ayo dilibatkan supaya kegiatan masjid tidak banyak mendapat gangguan dan hambatan. Jadi ini muwahid bisa menyambungkan pensi. Yang kedua, kualitas pengurus DKM itu harus menjadi berjuang. Ya, memang harus ngurusin masjid itu bersungguh-sungguh. Jihad itu artinya kesungguhan.
Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi dipikirkan, oh ini bagaimana musafir melayani, bagaimana duafa melayani. Oh banyak jamaah kita ini yang duafa untuk mencukupi kebutuhan pokok saja berat bagi mereka. Bagaimana caranya masjid bisa membantu warga duafa itu mencukupi kebutuhannya. Maka masjid punya program membagi sembako pada warga miskin. Kita sediakan kotak untuk bantuan, untuk infak bagi yang mau membantu mereka yang butuh bantuan. Oh ini orang sakit yang tidak mampu, bagaimana masjid bisa membantu mereka yang sakit. Ya. Oh masjid ini melihat ada orang yang mau tinggal, keluarganya tidak mampu karena harga kalau di Jogja itu satu lubang kubur itu paling murah sekarang 8 juta, istilahnya membantu. Kalau orang miskin sudah susah, bagaimana masjid bisa membantu. Nah, pikiran-pikiran seperti itu nggak mampu apa. Kita mendapatkan gagasan membantu. Terus bagaimana mendayakan mereka? Bagaimana kalau mereka ini punya potensi bisa dikembangkan, maka kemudian kita bisa memberikan bantuan modal usaha. Bagaimana orang-orang yang belum ke masjid datang ke masjid? Jadi waktu saya jadi ketua DKI pertama itu, saya datang, penduduk Jogokarian itu 2.973 jiwa, yang Muslim 2.642 jiwa, Muslim yang sudah mukallaf, yang sudah wajib sholat itu 1.839. Tapi Muslim yang sudah wajib sholat belum mengerjakan sholat, waktu itu masih 816. Wah, jadi tanggung jawab kita, ayo bagaimana kita buat gerakan mensolatkan orang hidup. Bagaimana yang belum sholat di sholat, bentuk tim di rumah-rumah menawarkan jasa gratis kalau mau belajar sholat nanti bisa membimbing. Ya, ternyata banyak. Kemudian ya tahun 2003 itu dari 814 tinggal 315, turun lagi itu sampai ya sebanyak mungkin orang sholat itu. Oh ini kok belum ke masjid, ayo kita undang ke masjid, kita gembirakan, kita buat surat undangan berjamaah. Kalau diadani nggak paham, adzan itu hanya dianggap tanda waktu sekarang ini. Allahu Akbar, sudah subuh ya, tidak aja, tapi tidak ke masjid. Ya. Nah maka kita buat undangan sholat subuh berjamaah ke masjid, kemudian digembirakan. Ya, karena dalam adzan itu kan hayya 'alas shalah, ya, kita sholat bersama di masjid, hayya 'alal falah, ya sudah bahagia, sediakan sarapan, puasa pada datang. Ya. Jadi memikirkan berjihad, jadi mujahid. Ya. Pikir Allah itu lagi yang memberi jalan, jangan khawatir. Maka akhirnya kemudian ketika surplus dana itu, ayo kita mengikuti sunnah Nabi apa? Kalau bisa masjid ini punya wakaf produktif. Jadi waktu kita renovasi masjid tahun 2003 itu saya pikir ya Jogja itu kota wisata. Kalau sudah weekend, liburan, kamar-kamar hotel penuh, kadang orang cari hotel susah. Dan daripada lantai atas kosong, lantai 1, 2, tetap lantai 3 saya buat kamar-kamar hotel, masjid punya hotel. Ya tawarkan ayo yang mau bangun untuk wakaf produktif berupa kamar ini, satu kamar waktu itu hanya 41.500.000. Sudah termasuk mesin AC, mesin pemanas air, televisi, ya, bednya, ya, kamar mandi
semuanya itu daripada atas masjid itu kosong. Tentu kita atur dengan cara syar'i. Ya alhamdulillah yang mau wakaf banyak, sementara space-nya hanya bisa 13 kamar. Nah, alhamdulillah sekarang ini dari menyewakan kamar-kamar istilah kita hotel masjid bersufah di lantai atas itu kurangi biaya operasional, kita masih surplus. Ya, ini bendaranya nih Pak Agus, ini surplus kita berapa Pak Agus? Ya sekitar 35 juta per bulan itu. Ya. Daripada kosong ke atas, nanti kalau perlu dinaikkan lagi itu mesinnya tambah 3 lantai, hotelnya di lantai 4 daripada mubazir. Pakai lift, ya, hingga hotel itu bisa membiayai masjid. Alhamdulillah kemudian kita kembangkan lagi, membeli hotel lagi di daerah wisata Kaliurang. Kita buka kesempatan yang wakaf kemarin 1 kamar, yang kamar VIP kita buka dengan 85 juta. Kemarin Pak Sandiaga wakaf 1 kamar, Sandiaga itu Menteri Pariwisata. Yang kamar superior itu ya 1 kamar biaya bangunnya 65 juta, yang kamar standar itu 55 juta. Nah, jadi kalau hasilnya itu apa? Untuk membiayai masjid dan memakmurkan jamaah. Ya, kita sudah surplus, kita ingin surplusnya lebih itu apa? Kami itu berpikir masjid ramah lansia itu ke depan. Tahun depan ini kami ingin memberi uang pensiun untuk jamaah lansia. Jadi nanti lansia yang berjamaah masjid yang bilang dapat uang pensiun dari masjid. Bahagia aja, masjid bahagia gitu ya. Jadi mungkin pensiunnya kan kurang ya, atau yang tidak punya pensiun sama sekali dapat pensiun dari masjid. Tapi kita memikirkan terus bagaimana masjid itu terus memberi manfaat, memberi kebahagiaan pada masyarakat. Dengan apa? Dengan mengelola wakaf yang produktif. Bahasa kami namanya BUMN, Badan Usaha Milik Masjid. Kita baru punya 2 hotel dan kita ada wakaf sawah. Ya. Gitu, jadi kalau masjid punya banyak sawah kan punya penghasilan beras, itu apa? Bantu warga miskin, nanti sama kita dapat bantuan beras. Ya. Jadi masjidnya itu makmur dan memakmurkan masyarakat. Sebagai semboyannya Dewan Masjidnya Pak Yusuf Kala kan, memakmurkan dan dimakmurkan masjid. Itu yang kita lakukan. Jadi perlu kita memikirkan sungguh-sungguh jadi bijak. Yang ketiga, kita aktif menjadi pendidik. Bagaimana masyarakat kita itu pemahamannya terhadap agama itu terus meningkat. Makanya masih taklimnya banyak, kajiannya beragam. Kalau masjid tidak punya uang kan mau nyelenggara taklim aja mikir borong ustaznya, konsumsinya, ya biaya ini, maka akhirnya banyak masjid yang taklimnya sedikit. Nah, makanya kita harus memikirkan. Tidak hanya itu, kita juga membiayai atau membantu beasiswa kepada warga yang memerlukan. Jadi jangan sampai ada anak putus sekolah, mogol kuliahnya karena biaya, mesin yang cukup. Sekarang banyak sekolah itu yang agak studinya langsung ke mesin. Pak, ini murid saya jamaah masjid Panjenengan belum bayar SPP sekian bulan, dan akhirnya ya. Jadi itu kita lakukan. Kemudian masjid itu dikelola oleh mereka yang punya kualitas musyadid, meluruskan. Ya, misalnya kemarin juga sempat dipo karena maraknya peredaran miras.
masjid dalam aksi untuk menolak miras. Ya, alhamdulillah respon dari Polda, dari Gubernur, dari Wali Kota hingga sekarang tetap untuk peredaran miras, pinjol di online, ya, pinjol rentenir, wah itu tiap hari banyak sekali. Ya, masyarakat kita yang toleran utang, bagaimana kita ya bisa membantu mereka, tapi juga mengedukasi mereka, memberdayakan supaya mereka itu bisa mandiri. Kemudian kita harus jadi objektif, punya inovasi ya di dalam melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Jadi bagaimana masjid itu ya hadir sebagai solusi, bukan malah menjadi beban masyarakat. Jadi keberadaan masjid itu dirasakan manfaatnya di masyarakat. Orang yang punya masalah ya ke masjid, ya. Bantuan apa yang diperlukan masjid selalu siap. Ya. Itu yang kita upayakan. Termasuk kami mulai tahun 2003 itu sudah kita desain masjid tanggap bencana. Yang pertama Pak, Jogja itu secara historis dulu pada masa Hamengkubuwono tahun 1687 pernah 1700 ya 67 pernah diguncang gempa yang besar. Nah, maka waktu kami merenovasi sudah kita hitung gempa dalam sejarah kita itu berapa skala Richter kekuatannya. Ya, ternyata 6,2. Waktu kami merenovasi masjid tahun 2003 itu struktur kolom-kolomnya itu sudah kita hitung tahan goncangan gempa 8,2 skala Richter. Ternyata betul. Tahun 2006 tanggal 27 Mei Jogja dilanda gempa. Masjid kita alhamdulillah karena strukturnya sudah dirancang tahan gempa. Karena gempanya cuma 5,9, jadi kita masih aman. Ya. Kemudian di masjid kita sediakan ada tempat sekiranya ada bencana masyarakat mengungsi ke masjid itu tidak akan mengganggu tempat sholat. Kita ada 2 aula besar, lantai 3 sampai ke lantai 2. Jadi kalau ada bencana warga mengungsi ke masjid itu di masjid itu tidak akan mengurangi space ibadah, ada tempat untuk menampung pengungsi. Kamar mandi MCK kita buat yang banyak sehingga kalau masyarakat fungsi tidak kadang-kadang mesinnya besar, toiletnya cuma 4 atau 6. Ya kami alhamdulillah ada 48 toilet yang lantai ada. Jadi kalau orang mesti ke masjid itu bisa ya. Nah kalau Jogja ini risiko bencananya ya bencana erupsi Gunung Merapi sama gempa. Nah, kalau Jakarta ini kan bencananya banjir sama kebakaran ya. Jadi mestinya mesin itu punya apa, punya alat pemadam dan kalau banjir itu bagaimana bisa untuk mengungsi yang ruangnya dari bencana. Jadi saya kira karena tadi moderator hanya memberi 45 menit sepertinya sudah lebih. Jadi nanti bisa kita dalami kalau masih ada waktu untuk tanya jawab. Tapi itulah yang diperlukan di dalam memakmurkan masjid. Ketika masjid itu bisa ramah lansia, ramah musafir, ramah du'afa, ramah anak, ramah remaja dengan segala macam upaya melayani ya, dengan sebaik-baiknya, insya Allah masjidnya akan dimakmurkan oleh masyarakat. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Aku qouli hadza wa astaghfiruh innahu huwa tawwabur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz atas bocoran dan ceramah pada pagi hari ini.
tiba-tiba yang lancar-lancar yang ke sana dan cepat pensiun dan lagi. Tapi insya Allah ya Pak, kita akan coba melakukan masjid kita al-Muawana seperti di Masjid Jogokarian. Insya Allah Bismillah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga kami informasikan pada kegiatan hari ini ada sesi tanya jawab, dan silakan bisa ditanyakan mungkin dari perwakilan masjid DKM yang ada di Halim, kemudian mungkin juga ibu-ibu yang hadir pada saat silakan. Beliau cukup luar biasa ilmuannya, dan alhamdulillah juga kita nanti akan dapat sertifikat Pak. Sertifikat betul sertifikat. Nanti sertifikat tersebut bisa kita gunakan untuk pinjaman ke bank. Bisa? Oke, bisa. Oke, kami kira bisa. Jadi kami kira sertifikat bisa. Dan kami bisa informasikan pada kesempatan ini juga bahwa di samping kita di sebelah sisi kiri telah ada Khazanah Tur yang senantiasa mungkin bapak-bapak sekiranya ingin melihat dan menyaksikan bagaimana luar biasa Masjid Jogokarian, bisa berkomunikasi dengan Khazanah tersebut. Mungkin bapak-bapak atau ibu ingin lihat sendiri bagaimana ada hotelnya Pak, kemudian juga ada kolam renangnya ada Pak, kolam renang. Nah, mungkin juga kita bisa saksikan di sana seperti apa Masjid Jogokarian. Dan kami persilakan selanjutnya kepada para bapak dan ibu jamaah yang di sini bisa langsung bertanya. Silakan, akan kami catat nama dan langsung. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin mau bertanya berkaitan dengan permasalahan yang ada di rata-rata masjid itu dibuka 24 jam, banyak rawan terjadi pencurian, dan mungkin kita di sini juga kemarin sempat ada yang motor hilang. Kalau di Jogokarian bagaimana? Salam tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau di Jogokarian, ini pengalaman kita, ya konsekuensinya masjid 24 jam itu dijaga keamanan. Ya, kalau sekarang kita sudah ada security 24 jam, ya dikasih. Kalau dulu sebelum ada security, kita belum punya uang, saya mengajak jamaah untuk bergiliran ronda masjid. Jadi satu malam itu bapak-bapak muda dan remaja putra kita jadwal ronda satu malam itu satu kelompok 15 orang. Bukan siapa misalnya jaga keamanan, tapi juga melayani kalau ada tamu-tamu yang mau bermalam, tamu yang mau numpang sholat, mau ke kamar mandi kamu, ya kita kontrol semuanya. Ya, itu ada ronda dan itu membuat keakraban warga. Bahkan kami pernah mendapat penghargaan dari Kapolda pada waktu itu ada pencurian mobil tetangga masjid, langsung ya warga ini lapor ke masjid mobilnya hilang. Nah, yang bikin ronda itu langsung menggerakkan teman-teman, disebar ke ring road itu. Ternyata bisa ketemu, tidak bisa menemukan mobilnya, menangkap pencurinya, ternyata sudah residivis. Akhirnya kita dapat penghargaan dari Polda. Ya. Jadi di kampung nggak ada ronda, yang ada malah ronda masjid. Gitu ya. Demikian juga kebersihan masjid, waktu itu kita belum bisa gaji merbot yang banyak. Kalau sekarang kita bagian kebersihannya karyawan kita 13 orang. Waktu itu kita belum bisa gaji, kita bagi saja. Jadi kamar mandinya berapa? Di saya itu membersihkan kamar mandi nomor 1. Jadi wakil saya kamar mandi nomor 2, sekretarisnya kamar mandi nomor 3. Tapi warga juga ikut. Pak, saya ikut bersihkan kamar mandi yang mana? Jadi partisipasi masyarakat itu kita minta. Demikian juga kalau sekarang imam, ya kita menggaji imam 10 juta 1 bulan. Ya. Kalau dulu sebelum itu saya tunjuk ada jamaah saya
kaya, saya tunjuk jadi imam. Loh kok saya imamnya Pak? Bacaan saya kan nggak bagus. Oh, imam itu pahalanya besar loh Pak. Iya, nanti saya kata ini haji saja boleh dibatalkan. Jadi bapak imamnya nanti tak carikan batal yang hafal Quran. Tapi yang nggak bisa bayar, oke, nggak apa-apa gitu. Ya, di waktu itu saya ambil dari Syalimah dari pesantren yang orang di Karangpadan, Jawa Tengah itu karangannya yang bayar yang saya boleh jadi imam itu saya jadi imam yang besar yang besar. Tapi gimana itu ya apa? Jadi semua mau itu, ya. Jadi mungkin ada jamaah yang kaya gitu, terus jadi imam, tapi dicarikan badan. Yang pentingnya yang bayar, ya itu pahalanya besar. Ya. Itu dulu ketika belum ada, wah alhamdulillah sekarang berkembang, kita bisa menggaji imam 10 juta, kita bisa menggaji karyawan kebersihan 13 orang, kita bisa menggaji security, dan bahkan sejak tahun 2003 ini sempat viral saya diundang di hitam putihnya Deddy Corbuzier karena kami memberikan garansi kalau di Jogokaryan itu ada sendal, sepatu, sepeda motor hilang di mesin dijamin diganti baru dengan merek dan tipe yang sama. Garansi. Karena saya sering sedih lihat tulisan di situ, hati-hati barang bawaan Anda di sini sering terjadi kehilangan, DKM tidak bertanggung jawab. Kalau DKM tidak bertanggung jawab, maka kita ganti. Kalau ada kehilangan sendal, sepatu, sepeda motor di masjid ini akan kami ganti baru dengan merek dan tipe yang sama. DKM bertanggung jawab. Mindsetnya beda. Mesinnya rame Pak, terbuka. Semua kurna infak kita letakkan di luar. Biar gampang orang mau berinfak itu, misalnya pagi ini ada orang sepedaan, nggak usah lepas sendal ya, letakkan sepeda terus masukkan kurna infak, nggak usah lepas sendal bisa. Ya. Tapi kadang-kadang mesin itu kurna infaknya di dalam, kalau mau infak harus lepas sepatu, masuk nggak jadi. Ya. Maka kota-kota infak kita itu pulang. Tapi karena mesinnya 24 jam rame, orang keluar masuk aman. Nah kalau mesinnya sepi, meskipun dikunci pun main saja bisa hilang. Jadi kalau soal hilang itu bukan soal mesin terbuka atau tidak, soalnya mesinnya sepi atau rame. Tapi kalau mesin bisa terbuka 24 jam biasa orang keluar masuk, justru aman. Karena orang yang mau mencuri pun nanti ada orang datang. Apalagi kalau sekarang kita ada security yang bertugas, ada relawan-relawan yang mendampingi atau security, ada warung makan atau angkringan yang buka 24 jam di masjid sebenarnya kan dijadikan rame. Terima kasih. Ada lagi. Saya Pak Ustaz, terima kasih. Mungkin sedikit menambahkan Pak Ustaz, karena setelah di Masjid Al-Mawas sendiri notabene kita merupakan prajurit TNI Pak Ustaz. Jadi keseringan dari kita adalah ketika pagi sampai dengan sore kita melaksanakan dinas. Jadi yang tinggal di masjid atau yang notabene Pak Bapak yang nggak di masjid, mungkin yang biasa dilakukan itu dari bisa lansia yang di sini Pak Ustaz. Kira-kira apakah yang lansia ini kita suruh untuk olahraga di masjid Pak Ustaz? Ya, saya kira demikian. Kalau masjid ini dibuka 24 jam kan yang sudah pensiun itu kan bisa menikmati ya ibadah di masjid dengan baik. Apalagi ini kan di komplek itu masuk aja dari lokal sana. Apa yang jaga pakai seragam. Tapi kemarin nonton dengan sepertinya relatif ya, bagi pengalaman orang tua ya. Jadi terutama kan tadi pensiunan itu kalau tidak punya aktivitas yang positif, makanya kalau bisa di masjid itu juga dirancang peluang lansia. Makanya kami juga membuat paket ya pesantren lansia. Jadi lansia itu bisa mengisi waktu untuk belajar
mulai dari terjemah Al-Quran, tafsir apa jadi bertambah usianya itu bertambah pemahaman agamanya. Juga ada aktivitas lansia dari senam lansia dan lain sebagainya. Sehingga apa? Kita ingin mencetak ulama. Apa ulama itu? Usia lanjut masih aktif. Ulama usia lanjut masih aktif. Bagaimana lansia kita itu mandiri, berdaya, bahagia. Jadi itu salah satu program Masjid Ramah Lansia itu adalah menyiapkan lansia yang mandiri, yang berdaya, bahagia. Jadi ini nanti akan sangat dibutuhkan sekali, terutama 10 tahun ke depan, ketika ledakan jumlah lansia itu benar-benar di masyarakat kita. Nah, masjid-masjid harus menyiapkan itu. Jadi nanti lebih banyak di mana-mana itu orang lansia. Jadi maka masjid harus sudah mengantisipasi juga. Silakan. Siap, terima kasih Pak Sabto wacananya. Kami berikan kesempatan kembali. Sudah ada yang bertanya. Siap, 1-2 menanya. Kami dari Musola Nurul Iman dari Perdana Kusuma mohon masukan atau trik untuk memakmurkan musola untuk berjamaah di musola. Untuk trik-triknya masukkan supaya jamaahnya lebih banyak, karena di subuh kami hanya dengan 4 orang atau 5 orang, itu tetangga kami banyak. Triknya atau masukan untuk berjamaah di musola itu aja yang saya sampaikan, Ustaz. Mohon maaf, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita mengajak mengunjungi teman, tetangga, saudara, keluarga untuk berjamaah. Kita ini kan kadang-kadang dari rumah kita menuju masjid melewati tetangga kita. Tetangga kita belum ke masjid, padahal dia muslim. Kita tidak pernah ngajak, kan? Ayo mas, ke masjid. Oh dulu anak-anak yang mampu itu di sepanjang jalan itu, bahkan di seberang jalan masjid itu ada kios jualan butong, jualan narkoba, menyewakan di porno anak-anaknya, ya preman-preman itu orang kalau ke masjid apalagi pagi takut. Saya datangin aja, tidak saya larang, saya datang, saya tanya aja, ini sudah pada makan belum? Belum, masa? Ya oke. Nah, saya ke masjid dulu, kalau mau ikut alhamdulillah, nanti habis ini kita makan ya. Jadi aja, pelan-pelan ya, tapi jangan langsung ditegur. Ya, kalau saya bilang kamu jangan mabuk, dia bilang kan mabuk dengan uang saya sendiri pak. Ini juga ya, makanya pertanyaan yang paling disenangi itu cuma 2 aja. 1, sudah makan atau belum? Pertanyaan yang kedua, mau makan apa nanti? Nah dari situlah kita kemudian mengajak. Nah lama-lama, jadi sering saya mau ceramah gitu. Saya pakai mobil saya dulu besar, pakai karavel gitu ya, bisa anak-anak muda banyak. Ayo, mau makan gak ini? Oh, saya ikut naik ya. Oh, saya ngisi ceramah. Sudah, saya ngisi ceramah, kamu nunggu di mobil aja. Habis ini kita makan. Nah, tapi kan mereka yang datang ke panitia. Ini sampingnya Pak Ustaz. Ada yang masih tel. Ya, itu pendekatan kita itu sederhana saja. Bahasa perut itu bahasa yang paling mudah. Ya, kita singgah ke warga, ya, itu silaturahmi di mana kelihatan warga ini kurang mampu. Bude, punya beras belum? Wah belum pak, saya bawain beras. Wah dia mau tapi yang penting juga. Jadi masjid ada program masjid membagi beras. Ibu, bude ini mau ke masjid terdaftar. Kita aktif
kadang-kadang kita ini nggak mau aja ke masjid, ya berangkat saja kan gitu ya. Jadi oleh karena itu Rasulullah sudah memberikan contoh ya, mengajak berkomunikasi ya. Jadi memang begitu orang itu butuh perhatian, maka kita harus mau memberikan perhatian ya. Ada kita itu karena punya database di masjid, hari ini siapa yang ulang tahun ya, nah, kita beli sarung, diantar, nih alhamdulillah selamat ulang tahun, ini ada hadiah dari masjid. Hadiah itu apa? Kasih hadiah biar saya sholat ini. Ya nggak apa-apa, barangkali satu saat nanti sampai yang terbuka. Saya itu pernah sampai ada jamaah yang ngomong sama saya, Pak Ustaz, kapan Pak Ustaz ini berhenti ngejak saya sholat? Saya bilang, wah ini kan perintah Allah ya, saya nggak akan berhenti sampai saya mati atau panjenengan mati dulu. Karena saya itu senang sama sampean itu. Jadi kalau sampean ke masjid, besok kalau di surga kan kita bareng-bareng ya teman. Nah, kalau sampean nggak sholat ya ke masjid nanti ya ketemu kiamat, sampean di neraka, saya di surga, kan saya nggak tega. Jadi yang di surga nggak nyaman dengan sampean. Buyer-buyer begitu itu ya sudah silaturahim. Yang penting memang harus aktif mengajak kita ya, tidak boleh pasif. Insya Allah selalu ada lah. Ya. Jadi dari misalnya 10 orang yang kita ajak pasti meskipun cuma 2 atau tidak ada yang. Tapi kalau kita tidak pernah mengajak ya tidak pernah akan bertambah. Jadi mengajak. Bahkan dulu kita ngajarin sholat itu di cakro apa? Cakro itu gardu ronda. Orang pada kumpul, biasanya kalau ronda cuma main HP, catur, dan datang ikut ronda, biasanya gardu ronda tidur, tapi saya sambil bawa makanan, saya bawa nasi juga, mereka main HP gitu. Lain kali saya datang, saya nasi udang, lalu saya bagi anak, dan selalu lama-lama dia udah baca itu semuanya gitu ya. Memang kita itu harus aktif mengajak ya, mengajak masyarakat untuk ya beribadah. Insya Allah kalau mereka beribadah kan bisa ikut dapat pahalanya ya. Jadi itu semangat berdakwah itu harus dimiliki oleh pengurus masjid. Jangan hanya mengurus musolanya atau bangunannya, urusilah masyarakat. Kita itu kadang-kadang kan orang tidak usah kita undang. Kalau Jumat datang Jumatan, tapi sholat bersama nggak pernah datang. Nah pas Jumatan pun ketemu ya juga. Ya mas, kalau Jumat bisa ke masjid hari lain kalau nganggur ke masjid. Ya, itu disapa. Ya, disapa, di apa beri perhatian, insya Allah mereka akan ya satu saat hati nurani orang itu akan bergerak. Demikian. Masih ada silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustaz, kami dapat informasi bahwa di Masjid Jamaah Raya juga ada program peminjaman modal untuk para jamaah yang membutuhkan modal. Pertanyaannya, kalau kemudian ini ditawarkan di Masjid Halim, banyak sekali peminatnya untuk meminjam modal itu. Cuman yang ingin kami tanyakan, bagaimana kalau kemudian ada beberapa orang yang tidak bisa membayar? Kami mohon penjelasan mekanisme pengelolaan pinjaman ini di Masjid Jogokaryan itu bagaimana. Kemudian apa pernah kemudian orang yang meminjam atau jamaah yang meminjam itu tidak bisa membayar?
Mohon penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di masjid itu ada namanya Baitul Mal Masjid Jogokarya. Tidak pakai tamwil ya, hanya Baitul Mal. Maka programnya ini adalah punya pinjaman yang bersifat qardul hasan, pinjaman kebajikan, yaitu dipinjamkan, tidak boleh menagih, tidak boleh agar biaya tambahan. Jangan ditagih, tapi ditagih saja sholatnya. Jadi itu ada biro pembinaan UMKM. Jadi kalau ada jamaah mau usaha, dia harus ikut bimbingan di UMKM. Nanti dibimbing mau usaha apa, itu modal berapa. Nanti kemudian dipinjami oleh Baitul Mal. Nah, diberi pinjaman, dia tidak ditagih. Kalau nggak bayar nggak boleh, mesti tagih nggak boleh. Tapi kalau dia tidak datang ke masjid 2 atau 3 hari langsung dikasih surat. Kok sudah 3 hari nggak ke masjid? Ditagih aktivitas. Ternyata ketika jamaah itu sholatnya baik, muamalahnya baik, sehingga yang tidak mengembalikan itu ya maksimal 17% lah dari total uang yang dipinjamkan. Kemudian sumber uangnya dari mana? Satu dari zakat mal, karena salah satu asnaf dari zakat mal itu adalah gharib. Zakat mal itu untuk membantu mereka yang terlilit hutang. Alhamdulillah zakat mal kami sekarang sekitar 3,2 miliar 1 tahun. Ya, jadi kalau seperlapannya kan juga lumayan. Ya. Kemudian ditambah dari infak, ditambah dari hasil usaha. Jadi tidak hanya pinjaman untuk usaha, pinjaman talangan pembelian rumah. Jadi ada warga itu ibu-ibu, saya lihat habis subuh itu sampai suruh, habis pada tadarus pikir pulang, kok dia belum pulang, saya lihat kok nangis. Terus saya sampaikan, Bu, ada masalah apa? Silakan ke kantor masjid kalau ada disampaikan. Oh gini Pak, saya ini janda 2 anak, 1 sekolah, 1 kuliah. Saya pegawai Telkom, 2 tahun lagi pensiun, tabungan saya hanya 80 juta Pak. Rumah yang saya kontrak di Jogokarya ini mau dijual miliknya, saya disuruh membeli. Harganya waktu itu 480 juta. Jadi kalau saya sudah tanya-tanya ke bank, operasi kalau saya pinjam 400 juta mengembalikannya 2 tahun itu berapa? Saya itu saya nggak bisa mengembalikan karena mungkin pesangon saya pensiun nggak cukup. Saya susah Pak, harus pindah, juga nggak punya rumah. Maka waktu itu saya panggil bendahara masjid yang sekarang jadi ketua umum namanya Mas Budi. Kas kita ada berapa? Oh banyak Pak, 1 miliar lebih. Oke. Ini rumah yang di tempat ibu ini kita beli. Biar di tempat ibu ini, ibu silakan mencicil. Kita terus waktu itu emas senilai 331 gram. Jadi nanti ibu silakan nyicil sebulan boleh 0,5 gram, 1 gram gitu ya, sampai lunas. Ya, alhamdulillah ketika 2 tahun kemudian beliau pensiun, pesangonnya cukup, mengembalikan, malah masih sisa, dia bisa renovasi, masih sisa lagi datang ke masjid. Pak, saya anggap 2 tahun saya menempati rumahnya masjid, saya bayar kontraknya. Jadi dengan kesadaran sendiri. Terus ada juga jamaah kita ini pedagang bubur kacang hijau. Pak, kebetulan rumah yang saya kontrak itu mau dijual, suruh beli. Ya, saya itu bisa Pak menyisihkan 1 bulan 5 juta.
Tapi kalau harus bayar cash, ya lah kita ya jadi pinjamannya tidak hanya untuk ada yang anaknya mau koas di Fakultas Kedokteran sudah koas itu yang mahal. Dan sekali lagi masjid tidak nagih. Nanti kalau ditagih masih belum punya uang malah nggak masjid lagi. Tetapi kalau mereka yang punya pinjaman ini nggak berjamaah disurati supaya datang berjamaah, jadi dia merasa senang tidak terbebani punya uang saya, tapi dia terkontrol ibadah. Ya, dan alhamdulillah Allah mudahkan. Ya, sekarang ini kita lagi merancang mau membangun kawasan masjid, mau membeli tanah, kita kaplingi warga yang belum punya rumah nanti masuknya ke masjid, ya bisa murah. Ya, jadi itu memikirkan ya, sampai tidak hanya bantuan modal usaha, bantuan kalangan pembelian rumah, ya itu bisa kita lakukan. Silakan, masih ada. Mohon izin, terima kasih Bapak Ustadz. Seperti biasa, bila banyak pertemuan pasti ada akhir untuk perpisahan karena kita telah mempersamakan jamaah sekitar lebih 2 jam Pak Ustadz. Kami tahu nanti ada beberapa yang ingin tanya lagi. Nanti setelah ini mungkin dengan waktu kita makan bersama dengan beliau nanti bisa masuk ke arah ke beliau. Bila izin diberikan nanti ada tanya kedua daripada kegiatan ini. Alhamdulillah. Terus Pak Ustadz izin kami berdua izin daftar Pak Ustadz untuk yang karena kampanye di sana Pak Ustadz. Barangkali biar nanti bisa banyak belajar. Karena kami yakin dengan begitu baiknya program yang ada di Masjid Jogja kalian ini, pasti bapak-bapak yang rumahnya dulu lahir di Jogja mungkin balik ke Jogja lagi kan Pak ya. Soalnya memang kalau kami dengar Pak, beliau ini memang orangnya sangat inovatif sekali. Jadi beberapa kesempatan yang mungkin kami sendiri mungkin masih muda belum ada kesempatan untuk mikir ke situ Pak. Tapi dengan Pak Ustadz tadi mengarahkan kami, seperti ini cara untuk membuat inovasi-inovasi bagaimana cara kita mengundang jamaah, bagaimana kita memberikan pelayanan optimal kepada jamaah, dan bagaimana kita bisa mengajak para jamaah dengan cara silaturahim, entah mengajak makan, ya kayak ini juga mengajak makan harus kita pada penuhnya kira-kira apa Pak Dewi? Oh kita serahkan Pak Dewi yang lain. Baik, mohon izin, Pak Ustadz terima kasih untuk memberikan dan kami juga mohon izin setelah ini kami kembalikan acara ini kepada MC kita yang ganteng ini dan nanti bisa dari dengan berikutnya kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan banyak terima kasih atas ilmu dari Ustaz Muhammad Jasir dan insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua dan kita semua bisa mengamalkannya untuk mengelola masjid-masjid atau musola-musola. Mohon izin kemudian acara melanjutkan. Acara selanjutnya ini adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Abdul Malik. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Para ulama hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, saya hadir di alhamdulillah telah memenuhi jadwal sholat subuh berjamaah atau wasilah subuh di Sekat Kelurahan Halim di bawah pimpinan Bapak Kolonel Nurdin. Terima kasih kami dapat hadir di sini dan juga dapat berjumpa bertemu bersilaturahim dengan guru kita dari Jogja Bapak Kiai Muhammad Jasir. Mudah-mudahan apa yang dikemukakan insya Allah kita ini kita bisa amalkan dan silaturahmi kita akan tambah.
Terakhir saya informasikan wasilah subuh kami sebagai pimpinan wasilah subuh pusat. Besok masjid yang ke-1061 di Masjid Birrul Walidain, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Demikian kalau ada yang mau hadir silakan. Akhirnya mari kita tutup dengan doa. Semoga ke depan kita ini, kehidupan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, berkat keluarga kita, berkat kesehatan kita, berkat tanah air kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa binusratil Fatihah wa bisyafa'atil Fatihah wa bimujatil Fatihah. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, hari ini Kau telah mencurahkan kasih sayang-Mu ya Allah, terutama ya Allah di masjid yang kami hadiri pada hari ini, Masjid Al-Mu'awwanah. Kami bersyukur, berterima kasih ya Allah dapat dipertemukan antara kami dengan pengurus masjid, ulama-ulama maupun guru-guru kita yang datang dari jauh. Oleh karena itu ya Allah, melalui rahmat-Mu curahkanlah kepada kami, dan kami menyadari kelemahan kami dan kelemahan kami. Yang hadir hari ini mempunyai ayah dan ibu yang sudah meninggal dunia, mempunyai guru-guru, pemimpin-pemimpin bangsa kami yang telah mendahului kami. Oleh karena itu ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa mereka, maafkanlah seluruh kesalahan mereka, terimalah amal baik mereka, jadikanlah tempat istirahatnya Allah firriyadil jannah. Rabbana taqabbal du'a'ana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, seluruh rangkaian acara pada kesempatan hari ini, pada acara kajian subuh hari ini dapat terlaksana dan berjalan dengan lancar. Mohon izin sebelum acara kami tutup, izinkan kami untuk membawakan satu buah pantun. Pulang dari Masjid Al-Mu'awwanah langsung beli mobil Agia. Sampai rumah sarapan buah kurma. Kepada seluruh hadirin yang berbahagia, kami ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kami mohon